Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus? Haleluya. Anda baik? Saya percaya kita semua baik dalam kondisi yang aman, terlindung oleh kuasa darah Yesus. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah Allah kami. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Pada pagi hari Tuhan kami siap memuji menyembah Engkau. Layakkan kami semua Tuhan. Kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Bila Tuhan setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di tahta-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, kita akan pujian sekali lagi dari awal. Sama-sama katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
menebus segala dosa-dosa kami. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau melayakkan kami semuanya dan menyelamatkan setiap hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat remnya saja dengan pelan. Kita nyatakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, haleluya. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus yang menyucikan dan mengkuduskan kami. Darah-Mu Tuhan yang melayakkan kami. Syukur bagi-Mu ya Bapa, syukur bagi-Mu ya Roh Kudus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Angkat pujiannya sekali lagi. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebas aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebas aku. Ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru.
Music. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Mari melompat bernyanyi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Allah kita baik, amin saudara. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Music bermain bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. One more time. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan persiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami
Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Angkat pujian sekali dari Allah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi angkat refnya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Saat ini siaplah kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita buka hati kita. Dan biarlah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memeteraikannya. Dan Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa saat ini. Ya Bapa kami yang ada dalam sorga, kami percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat karya pengorbanan salib Kristus, salib yang membawa kemenangan, salib yang membawa sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pendengar. Dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita katakan bahwa hari yang penuh dengan kemenangan, katakan amin. Hari ini kita mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini kita mau katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan hari ini adalah peristiwa yang luar biasa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Lewat pengorbanan salib Kristus yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku diberkati Tuhan, kita percaya bahwa oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu berbicara tentang sukacita. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu berbicara tentang damai sejahtera. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu berbicara tentang pengharapan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu berbicara tentang kemenangan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah berbicara tentang kehidupan dan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi ketika ada orang yang berkata bahwa saya tidak percaya, saya tidak menerima tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwasanya ia tidak ada sukacita di dalam hidupnya, bahwasanya ia tidak ada damai sejahtera, ia tidak ada kehidupan, ia tidak ada pengharapan, dan ia tidak ada keselamatan. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa salib itu adalah kebodohan, tetapi kita mau katakan salib itu adalah kemenangan. Mungkin kita berkata, banyak orang mungkin kita sudah dengar berkata seperti itu. Kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Bukankah dia Yesus yang berkuasa? Bukankah dia Yesus yang maha kuasa? Saya mau katakan saudara, iya memang bisa saja Yesus menghalau atau melepaskan diri dari penyaliban. Tetapi mari kita mau belajar makna dari penyaliban, pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita bisa mengerti dan memahami bersama-sama. Yang pertama saya mau mengajarkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa yang pertama kita memahami bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah Allah menyatakan betapa besar kasih-Nya bagi saya dan saudara. Perhatikan baik bahwa Allah menyatakan betapa besar kasih Allah. Kasih Allah itu besar, kasih Allah itu bukan setengah, kasih Allah itu bukan kecil. Disaksikan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan siapa Bapak Ibu? Akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, aku diberkati Tuhan, menyatakan betapa besar kasih Allah dalam dunia ini adalah makna pertama yang bisa kita belajar dari makna penyaliban Kristus di kayu salib. Dan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan adalah juru selamat dalam kehidupan kita, maka saudara mengalami yang namanya kasih karunia daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya. Walaupun perkataan Yesus atau ajaran Yesus ini adalah ketika puncak-puncaknya dia ada di kayu salib. Dikatakan di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dikatakan dalam ayat ini, ya Bapa ampunilah mereka. Ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus masih mau mengajarkan tentang pengampunan. Yesus mengajarkan tentang hal mengasihi.
Ini sebuah ucapan yang luar biasa. Ini sebuah perkataan yang luar biasa yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Di dalam kitab Yohanes 19 ayat yang ke-30 di sana dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Sudah selesai dalam hal apa ini Bapak Ibu berkati Tuhan? Apakah Yesus kalah terhadap iblis? Tidak. Sudah selesai apakah Yesus kalah terhadap dunia? Tidak. Sudah selesai apakah Yesus mundur dari panggilan dia sebagai anak raja? Tidak. Pernyataan Yesus sudah selesai menunjukkan bahwa ini dia telah selesai mengabdikan dirinya dalam pekerjaan Tuhan. Ketika masih bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam dunia ini, Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa makanan Tuhan? Yesus melakukan kehendak Bapa. Bukan makanan bicara tentang berkat jasmani, bukan bicara tentang materi, tetapi makanan dia di sini adalah bicara tentang keseriusan Yesus dalam mentuntaskan panggilan pelayanan di dunia ini untuk menjangkau, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ini makanan Yesus sampai pada akhirnya dia merelakan dirinya mati di kayu salib demi menebus dosa saya dan saudara. Ungkapan sudah selesai, kita harus belajar bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah kesan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ketika Yesus berkata tentang perihal mengampuni, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahwa sesungguhnya Yesus sudah menyelesaikan tugas pelayanannya. Harusnya manusia yang menerima yang namanya hukuman kekal. Tetapi semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ungkapan sudah selesai adalah berbicara tentang tuntasnya pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Ungkapan sudah selesai, dia bukan kalah terhadap iblis, tetapi dia mengalahkan kuasa maut, dia mengalahkan iblis. Ungkapan sudah selesai adalah menunjukkan kesaksian Yesus selama dalam pelayanan dunia ini. Benar-benar dia menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Semuanya dibungkus dengan kasih. Saudaraku diberkati Tuhan. Jadi tanpa kasih, Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi karena kasihnya, dia melakukan banyak hal untuk saya dan saudara. Ada ungkapan kasih ketika Yesus ada di dalam puncak-puncak menuju kepada kematian, yaitu ungkapan kasihnya dia katakan di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27 dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saudaraku diberkati Tuhan, ketika dalam penyaliban puncak dan menuju kematian Yesus disalib pun dia masih mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Ini bicara tentang relasi, ini bicara tentang hubungan kasih antara orang tua dan anak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, pentingnya kita berbicara tentang kasih dan pentingnya kita melakukan tentang prinsip kasih. Yesus sudah mengajarkan semuanya itu. Mungkin sangat mudah untuk kita mengatakan, tetapi berusaha untuk kita melakukan kasih satu dengan yang lainnya. Saudaraku berkati Tuhan, kenapa pentingnya kasih? Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan. Oh haleluya. Prinsip kasih itu sangat penting. Kasih tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Kasih tidak bisa jauh dari kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita kehilangan segala-galanya, kehilangan segala sesuatu. Entahkah itu harta dunia, entahkah itu kehilangan materi dan sebagainya. Tetapi kasih jangan sampai hilang dalam kehidupan
saya dan saudara. Karena ini adalah perintah, karena ini adalah ajaran, bahkan dikatakan adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu dan kasihilah dirimu sendiri. Ini bicara tentang hukum kasih. Yesus sudah mengajarkan semuanya itu. Saudaraku diberkati Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara peduli dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada pelajaran yang menarik buat saya dan saudara. Ketika seorang jatuh ke tangan penyamun, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang imam. Siapakah yang dimaksud dengan imam? Imam boleh dikatakan pelayan. Pelayan sinagog pada waktu itu. Kemudian datanglah orang Lewi. Siapapun orang Lewi itu. Orang Lewi itu boleh dikatakan pelayan sinagog pada waktu itu. Tetapi ketika mereka melihat seorang ini yang jatuh ke tangan penyamun. Bahkan yang sudah ditinggalkan setengah mati. Apa yang dilakukan oleh imam? Apa yang dilakukan oleh orang Lewi? Mereka hanya melihat saja. Melihat dan tidak ada, bahkan tidak ada perasaan peduli sama sekali. Hanya melihat. Saudaraku diberkati Tuhan, yang terjadi akhirnya mereka pergi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada seorang Samaria. Siapa seorang Samaria? Yang mana para imam dan orang Lewi mungkin tidak menganggap orang Samaria ini. Tetapi Yesus mengangkat orang Samaria. Kenapa? Dia adalah orang Samaria yang baik hati. Dia menolong seorang yang jatuh ke tangan penyamun tadi. Yang sudah luka parah. Bahkan ditinggal hampir mati. Saudaraku diberkati Tuhan. Tapi orang Samaria mau mengantarkan dia ke tempat penginapan untuk berobat. Bahkan dia memberikan uangnya untuk semua pembiayaan pengobatan dari orang yang hampir meninggal itu. Ini bicara tentang prinsip kasih. Saudaraku diberkati Tuhan, hati-hati dengan gereja Tuhan. Hati-hati dengan orang yang berkata saya hamba Tuhan. Hati-hati dengan orang yang berkata saya orang percaya. Saya orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi saudara gagal dalam ujian integritas. Gagal dalam ujian kasih. Gagal dalam ujian kejujuran. Gagal dalam ujian hal mengampuni. Saudaraku diberkati Tuhan. Kita harus belajar kepada orang Samaria yang baik hati, yang tidak dianggap. Saya teringat dengan ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang bodoh bagi dunia diangkat Allah. Untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi Bapak Ibu berkati Tuhan. Sekalipun dia punya kepandaian, kepintaran, tetapi dia tidak punya kasih, sama aja Bapak Ibu. Seperti gong kosong yang berkumandang, sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-12 dan 1 Korintus pasal 13 katakan. Oleh karena itu mari kita miliki kasih yang tidak berkesudahan. Kasih itu adalah bicara tentang ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Sama hanya dengan kesaksian firman Tuhan. Sekalipun bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35 mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Yesus itu bicara tentang firman Allah. Perkataan Yesus itu bicara tentang kasih. Perkataan Yesus itu bicara tentang hal mengampuni. Mari kita lakukan, itu tidak akan hilang. Bapak diberkati Tuhan. Yang kedua, makna penyaliban Yesus yang harus saya dan saudara pelajari. Ini bicara tentang pendelegasian. Ini bicara tentang pendelegasian di dalam pelayanan. Ketika kita sudah berbicara tentang kasih, rasanya bagi Tuhan Yesus tidak cukup untuk melihat saudara yang sudah melakukan hal mengasihi. Tetapi Tuhan berkata, lakukanlah pelayanan. Kenapa kita harus melakukan pelayanan, saudara? Ada percakapan terjadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana Bapak Ibu? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, artinya Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya. Ia sudah mengabdikan dirinya. Ia yang sudah berkorban buat saya dan saudara. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga?
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Garis bawahi, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini bicara tentang pendelegasian pelayanan. Siapa lagi yang akan meneruskan pelayanan setelah Yesus kepada murid-muridnya? Murid-muridnya harusnya kepada gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara harus menjadi saksi. Bukan menjadi siksa Bapak Ibu, menjadi saksi. Harus menjadi saksi. Kalau saudara mau jadi saksi, saudara harus benar-benar hidup di dalam keadaan benar mempertahankan integritas saudara di hadapan Tuhan. Jangan menjadi siksa. Jangan menjadi siksa kepada suamimu. Jangan menjadi siksa kepada istrimu. Jangan menjadi siksa kepada anak-anakmu. Dengan perkataanmu, dengan tingkah lakumu. Saudara, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Karena kita ini Bapak Ibu yang disebut sebagai anak-anak Allah. Siapkah saudara mau menjadi saksi Kristus? Saudara bersama-sama dengan saya katakan, saya mau menjadi saksi Kristus. Ini yang menarik yang ingin saya katakan. Kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Garis bawahi, karena kita orang percaya. Orang percaya diajarkan untuk menjadi saksi Kristus. Saya mau bacakan buat kita semua dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Aku atau Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Wow. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Katakan amin. Saudara, angkat tangan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, keselamatan hanya untuk setiap orang yang percaya. Dan kalau saudara sudah yakin, percaya saudara sudah diselamatkan, saya mau katakan saudara harus yakin. Saudara saksikan keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar saudara yang memerlukan keselamatan, yang memerlukan kasih Kristus. Oh haleluya. Ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa itu pekerjaan yang besar Bapak Ibu? Ini berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Ini berbicara tentang kita menjangkau orang-orang yang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, sangat sedih kalau kita mendengar kok kenapa jemaat Tuhan atau keluarga Kristen sebagai jemaat Tuhan masih saling problem di dalam secara internal keluarga. Padahal bukan saatnya kita problem masalah-masalah satu dengan yang lain. Bukan waktunya lagi seperti itu. Tetapi sekarang waktunya kita melayani. Waktunya kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Ketika saudara masih hidup di dalam problem masalah saudara, iblis yang menang. Iblis yang menang. Kita ini orang percaya Bapak Ibu, yang dikasih, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Siapkah saudara menjadi saksi Kristus? Saya percaya saudara pasti mengatakan, saya siap untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya. Dan terakhir firman Tuhan mengatakan buat kita semuanya, ini bicara tentang apa implikasi pengorbanan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, kita bermegah di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya dan saudara bermegah di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa Bapak Ibu? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bermegah. Kita bukan bermegah, kita bukan kagum akan kehebatan dunia, akan kekayaan dunia, tetapi kita bermegah karena kasih Kristus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Oh terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Saya akan berbagi keselamatan itu kepada orang lain. Itu bermegah. Kita bukan bermegah kepada harta dunia, jangan, karena itu fana. Tetapi kita bermegah karena kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Saudaraku diberkati Tuhan. Yang kedua, bahwa kita ini menerima ahli waris kerajaan Allah. Katakan amin. Kalau di dunia ini saudara-saudara tidak datang dalam dunia ini tidak membawa apa, pergi juga tidak membawa apa. Ingat sebagai orang percaya, kita menerima
ahli waris kerajaan Allah. Yakobus 2 ayat 5 katakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Perhatikan baik ayat ini. Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, katakan amin. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Saudaraku diberkati Tuhan, bersyukur bahwa saudara sudah, selain disebut sebagai anak-anak Allah, selain kita bermegah di dalam Tuhan, kita menerima kerajaan Allah. Inilah yang Allah janjikan dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Hari ini kami mau katakan bahwa adalah harinya Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari waktu yang kami lalui lewati adalah harinya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib membawa kami sukacita, membawa kami kepada damai sejahtera, membawa kami kepada pengharapan, membawa kami kepada kehidupan, dan membawa kami kepada keselamatan. Tuhan, kami rindu juga orang-orang di sekitar kami, entahkah itu suami, entahkah istri, anak-anak, entahkah itu saudara-saudara kami. Biarlah mereka diselamatkan dan Tuhan pakai kami menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba berdoa, ketika ada jemaat Tuhan, siapa saja yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka dalam keadaan sakit, biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka dalam keadaan bimbang, ketika mereka dalam keadaan lemah, biarlah firman Tuhan memberi kekuatan, meneguhkan iman percaya mereka. Firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, diberkati kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk jemaat yang menonton live streaming ini dapat melihat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kasih karunia-Mu, segala berkat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Kuduskan setiap tangan yang memberi dengan penuh sukacita dan pengertian yang benar. Jadikan semuanya Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi kerajaan-Mu di bumi, di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. And all created things, above all wisdom and all the ways of man. You will rule before the world began. Above all nations, above all above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the
the throne and talk of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the throne and talk of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita beri sorak syukur bagi Tuhan Yesus, sebab Dia Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan Engkau baik ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik ya Bapa di sorga. Sebab oleh karena kasih-Mu, oleh karena perkenanan-Mu kami ada sampai saat ini. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau beri, yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita imani dan kita amini janji Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami pegang janji firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga segala sakit
penyakit dijauhkan. Tidak menimpa aku, Dan kiranya tanganmu Kau yang menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari kita beri sorak syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Amin.